Bener nggak? Wangi. Nggak minat itu dalam itu. Untuk kami terus ke aku sih ada ini yang nama KPM KBE EY. Belum ada pengumuman kalau lulus tadi. Apa ya mas? Bahasa Indonesia. Ini upload masalah khusus sertifikasi gue tak aplikasi. Impresi yang. Jadi orang kan sebenarnya nanggunya Nur Faizi ini kayak suara neti. Tapi gue nggak boleh. Lu dapat itu marah ya. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Mohon maaf ada keterlambatan ya. Ditunggu sebentar. Untuk toko nek panas wis gak panas. Tentak. Halo, selamat sore semuanya. Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen, dan juga rekan-rekan peserta Job Fair Polinema 2023. Baik, di sini saya Nain Daniati Raharjo selaku Ketua Panitia. Kemudian di sini juga telah hadir Ibu Ratih Indri Hapsari selaku Ibu Wadir 4 Polinema. Kemudian juga telah hadir Bapak Anggit Murdani selaku Wakil Direktur 3 Polinema. Kemudian Bapak Ahmad Faizin dan juga Ibu Tatiana. Baik, rekan-rekan sekalian, adapun agenda kita pada sore hari ini adalah untuk briefing kegiatan Polinema Job Fair 2023 yang akan kita laksanakan di hari Senin dan Selasa tanggal 20 dan 21 Maret 2023 lusa. Baik, untuk memulai sesi pada sore hari ini, saya persilahkan kepada Ibu Rati Indri Hapsari untuk memulai memberikan sepatah dua patah kata untuk arahan untuk kita semua di dalam mempersiapkan kegiatan Job Fair kali ini. Kepada Ibu Rati Indri Hapsari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswaku sekalian yang ada di sini dan juga alumni dan calon-calon alumni yang hadir pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan berjumpa dalam forum Zoom ini untuk pengarahan kegiatan Job Fair yang akan diadakan hari Senin Selasa lusa. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengenalkan kepada peserta, kepada alumni, calon alumni, dan juga mungkin ada mahasiswa tingkat akhir di sini ya yang join juga bagaimana Job Fair yang akan kita laksanakan itu. Mas? Enggak paham, aku kurang. Kegiatan yang akan kita lakukan selama Job Fair tersebut apa saja? Susunan acara nanti mungkin bisa disampaikan oleh panitia. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan peserta dalam hal ini adalah alumni dan calon alumni untuk mengikuti Job Fair yang tujuannya adalah
bisa mengenal perusahaan dan mendapatkan gambaran mengenai perusahaan yang mungkin potensial untuk dituju, disasar sebagai tempat untuk melamar pekerjaan. Nanti di sini akan disampaikan materi oleh Pak Anggit selaku pembantu Direktur 3, bagaimana tips dan trik untuk mengikuti job fair, kemudian alur untuk mengikuti job fair juga, dan juga dari Pak Faizin serta Bu Tatiana dari tim Job Placement Center yang akan menyampaikan strategi bagi kita untuk wawancara, untuk menghadapi perusahaan, serta untuk mengefektifkan waktu kita selama mengikuti job fair itu. Tujuannya adalah supaya mahasiswa atau calon alumni di sini atau juga alumni dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tujuan utama kita, yaitu menyelenggarakan job fair untuk membuka kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi alumni dari mitra-mitra strategis Polinema. Demikian untuk pembukaan dari saya. Selanjutnya kami kembalikan ke MC Bu Naim. Silakan. Ya, monggo kami persilakan langsung ke Pak PD3 atau ke Bu Naim dulu. Masih mute ini Bu. Sebentar. Ya. Baik, terima kasih Bu Ratih. Untuk selanjutnya, mungkin langsung pengarahan dari Bapak Anggit Murdani selaku Wakil Direktur 3 Polinema. Kepada beliau saya persilahkan. Atau langsung ke Pak Faizin dan Bu Tatiana saja Bu Naim. Oh gitu, baik. Pak Faizin dan Bu Tatiana sudah monitor, nggih? Baik. Monggo. Siapa dulu, Bu Tatiana? Pak Faizin, monggo. Baik, terima kasih Bu Nain, terima kasih Bu Ratih, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Ya. Tadi disampaikan Bu Ratih, bukan saya maksudnya menggurui, tapi paling enggak berdasarkan pengalaman yang selama ini saya peroleh, baik itu saat mendampingi rekrutmen, saat melayani rekrutmen, saat melayani industri selama saya di kerjasama di Polinema. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak, jelas. Baik, ya. Ini di belakang gol ini ya. Jadi langsung aja saya izin share. Tadi disampaikan oleh Bu Ratih, saya diminta untuk menyampaikan tentang strategi menghadapi rekrutmen. Kebetulan ya, kok ya PPT saya judulnya ini Bu tadi ya. Jadi ada beberapa tahap tentang strategi menghadapi rekrutmen. Jadi nanti kalau memang nggak jelas bisa ditanyakan. Jadi langsung saja. Dalam menghadapi strategi rekrutmen itu Anda harus benar-benar fokus karena perusahaan itu sangat punya banyak kemungkinan, punya banyak pilihan gitu loh. Jangan mengharapkan diri Anda itu yang nanti akan dipilih oleh perusahaan, itu kemungkinan kecil. Karena apa? Saingan Anda itu nggak sedikit. Sekali lulus aja Polinema ini 3.000 ya, sekitar 3.000 satu angkatan ini semua jurusan. Dan perusahaan itu Anda lihat sekarang ini yang ikut 24, itu pun nggak mungkin satu perusahaan itu butuh 10 atau satu perusahaan itu butuh 20, itu kemungkinan kecil ya. Jadi Anda harus benar-benar mempersiapkan diri. Di sini ada beberapa tahapan yang mungkin juga oleh perusahaan itu dibolak-balik tahapannya. Tapi pada intinya yang ada di beberapa tahap itu ada hal yang perlu Anda perhatikan dalam melakukan atau dalam menghadapi setiap tahap tersebut. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administratif ini biasanya itu adalah mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, skill yang Anda miliki.
Ya, saya ulangi lagi, yaitu mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, skill yang Anda miliki. Pak, bagaimana kalau belum ada pengalaman kerja? Nggak masalah, bilang aja fresh graduate. Kalau Anda punya pengalaman kerja di magang, jelaskan, saya punya pengalaman kerja magang. Pak, magangnya online, nggak usah disebutkan online dulu, tapi saya punya pengalaman kerja selama magang. Skill yang dimiliki itu bukan berarti dari pengalaman kerja. Jadi bisa Anda tulis di di lamaran Anda itu adalah pengalaman kerja yang mungkin selama ini Anda dapatkan dari magang, kemudian dari ikut berorganisasi atau ikut atau menjalankan tugas akhir atau skripsi. Di situ kan ada pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan. Kalau memang di bidang akuntansi, itu kan juga misalkan tentang accounting bidangnya. Kalau di bidang administrasi, bagaimana membuat laporan-laporan administrasi, kemudian bagaimana melakukan proses-proses laboratorium, membuat laporan kegiatan, itu adalah skill atau kompetensi yang Anda miliki. Nah, penilaian administrasi ini dirangkum oleh Anda semua atau calon karyawan atau pelamar itu dalam bentuk surat lamaran dan daftar riwayat hidup. Sehingga calon karyawan itu memahami kualifikasi ya dalam proses rekrutmen seleksi karyawan pada perusahaan itu. Gitu loh. Nah, dalam surat lamaran itu pun juga harus Anda perhatikan, Anda harus paham terhadap industri yang Anda lamar. Jangan setiap lamaran itu sama semua. Misalkan perusahaan pertambangan, perusahaan manufaktur, perbankan, kemudian ada lagi perusahaan apalagi lah misalkan. Itu lamarannya sama. Tidak. Harus dirinci, harus difokuskan bagaimana menulis surat lamaran itu. Ya ini tadi termasuk juga pengalaman kerja yang ada hubungannya dengan perusahaan yang Anda tuju tadi. Gitu ya. Nah, ini sangat penting karena apa? Proses seleksi ini di awal banget. Ya. Banyak sekali yang berdasarkan CV saja itu berdasarkan sorry ya. Baik, Bu. Bentar, nggih. Bentar, saya stop. Full. Oke. Saya ulangi lagi. Gini, Bu Ratih? Ya. Masih belum, Pak. Di extend mungkin ya. Ini masih PowerPoint-nya yang muncul, bukan ini full screen-nya. Nah, oke. Oke, ya. Terima kasih, Bu Ratih ya. Jadi karena apa? Beberapa industri yang selama ini juga kami layani, yang saya juga ikut melayani, itu perusahaannya nggak kecil. United Tractor itu punya anak perusahaan yang banyak sekali. Itu kemarin itu dari 90-an calon, itu hanya dari desk evaluation saja, itu sudah hampir 80% gugur. Yang ujung-ujungnya adalah 0. Lupa saya datanya itu. Tapi disampaikan kepada saya, Pak Faizin, dari calon pelamar itu, yang dari desk evaluation saja, itu sama sekali tidak menjual. Tidak bisa menjual dirinya. Katanya begitu. Yang bilang itu alumni sendiri. Sehingga saya juga agak malu, dan itu waktu itu langsung saya sampaikan kepada Pak Anggit, langsung sampaikan kepada Pak Direktur. Itu termasuk Bu Ratih juga kalau nggak salah. Ya, jadi dari United Tractor itu menyampaikan seperti itu. Itu dari seleksi administrasi, desk evaluation. Makanya Anda harus benar-benar mempersiapkan diri itu dengan baik, yaitu dengan surat lamaran dan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu nanti mungkin saya kasih contoh ya.
daftar riwayat hidup juga nggak usah yang mewah-mewah, nggak usah banyak warna. Yang penting yang Anda kasih, yang Anda kirimi daftar riwayat hidup itu mudah untuk membaca, mudah untuk mengerti, dan tertarik pada yang Anda tulis. Gitu ya. Nanti saya kasih contoh, kita bisa belajar menggali bagaimana menyampaikan atau menulis, menyusun daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua adalah melakukan interview ya. Biasanya dibolak-balik ya. Biasanya dibolak-balik. Ini saya lanjutkan dulu ya. Jadi yang kedua setelah seleksi akademik, seleksi administrasi, maka yang selanjutnya adalah wawancara dengan HRD. HRD ini adalah departemen yang melakukan rekrutmen. Kalau bahasa Indonesia adalah bagian kepegawaian. Ya, saat karyawan itu dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka tahapan selanjutnya adalah interview dengan HRD. Ini salah satu caranya, salah satu tahapan berikutnya. Ya, Anda dipanggil, kemudian yang terpanggil usahakan satu, datang tepat waktu sesuai dengan panggilan interview. Jika ada keterlambatan, ada halangan, tolong konfirmasi. Ya, saya dulu pernah waktu dipanggil HRD terlambat 2 menit, langsung saya datang, saya mohon maaf, saya tadi ketinggalan kereta sehingga telat 2 menit. Itu sambil nafas saya terengah-engah karena saya lari itu dari stasiun tram itu. Ya. Itu juga gitu, terlambat ya. Iya, mohon maaf saya terlambat 2 menit. 2 menit itu. Ya. Jadi biasakan memenuhi panggilan sesuai dengan waktunya. Ya. Kalau perlu didului, misalkan dipanggil jam 8:30, 8:30 sudah siap. Ya. Dan dengan tampilan yang juga menarik lah, jangan tampilannya seenaknya ya. Jadi tampilannya yang menarik. Ya. Kemudian pertanyaan yang sering muncul dari manajer HRD itu biasanya pengalaman kerja, kemudian kegiatan sehari-hari Anda, seputar potensi diri Anda, yaitu kompetensinya, kebisaanmu. Ya. Ada baiknya Anda menjawab setiap pertanyaan dengan detail, runtut, dan percaya diri. Selain itu menjaga agar attitude tetap baik selama proses wawancara. Misalkan Anda ditanyai, rumahmu mana? Blimbing. Anakmu, saudaramu berapa? 2. Nah, itu yang kurang menarik jawabannya. Tapi jangan usah terlalu detail. Misalkan, rumahmu mana? Jalan Mergosono, gang sekian, nomor sekian, sebelahnya rumah nomor sekian, warnanya ini. Nggak usah seperti itu. Mungkin saya tinggal, nah, kalau bisa setiap pertanyaan itu diulang. Siapa nama kamu lengkapnya? Nama lengkap saya adalah Abdul Haris Nasution, misalkan. Ya. Kemudian Anda tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Blimbing, dekat pasar, misalkan. Itu aja sudah cukup. Kalau nanti detailnya seperti ini nanti berikutnya. Kemudian saudaramu berapa? Saudara saya 2. Saya anak ketiga. Kakak pertama saya laki-laki, kakak kedua perempuan. Sudah cukup. Itu membuat orang yang tanya itu nggak nanya lagi yang sama. Gitu ya. Kemudian runtut ya. Kemudian ditanya, kegiatan sehari-harimu apa? Nah, biasanya ini salah satunya adalah melihat ingin mengetahui apakah Anda ini melakukan satu kegiatan sehari-hari itu hal-hal yang baik. Contohnya, ceritakan, biasanya selama kuliah saya dulu kos. Kemudian bangun pagi umumnya saya jam sekian. Setelah bangun pagi saya begini, kemudian berangkat kuliah. Tapi jangan bohong. Ya. Satu, jangan yang jelek juga jangan terlalu jujur, yang jelek-jelek diceritakan. Gitu loh. Kalau ada yang jelek ya mungkin di skip lah, tapi jangan terlalu banyak yang di skip ya, nanti akan ketahuan. Biasanya dari kegiatan sehari-hari itu pewawancara itu satu ingin mengetahui kejujuran Anda, ingin mengetahui kebiasaan Anda itu baik nggak kesehariannya.
Dulu ada pernah yang diwawancarai itu kegiatan sehari-harimu kamu bangun jam berapa? Saya bangun jam 3 Pak sebelum subuh. Kemudian apa yang kamu lakukan? Tahajud. Setelah tahajud apa? Biasanya saya ngaji Pak. Sekarang juz berapa? Juz sekian. Nah itu akan ditanyakan terus kalau Anda nanti pura-pura rajin ngaji atau rajin tahajud atau apa. Itu biasanya para pewawancara itu mengetahui gerak-gerik Anda, atau apalagi orang HRD itu biasanya orang psikolog ya, tahu apakah kamu itu kalau diwawancara itu jujur atau bohong, itu biasanya mereka tahu dari gerak-gerik Anda. Ya. Kemudian tetap percaya diri, jangan terus derdek dan lain-lain. Usahakan beberapa menit itu percaya diri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan wawancara user. Calon karyawan yang diajukan beberapa pertanyaan seperti seputar teknik pekerjaan yang nantinya akan dijalankan. Kemudian wawancara cenderung menanyakan bagaimana pekerjaan yang sebelumnya, tugas-tugas apa yang telah pernah dikerjakan. Di sini Anda menceritakan terkait prestasi yang pernah dicapai untuk mempromosikan Anda. Jadi user ini adalah yang nanti menggunakan Anda di departemen yang ada di perusahaan itu. Misalkan di departemen welding misalkan itu jurusan teknik mesin. Maka yang ditanyakan adalah sekitar welding, sekitar las. Misalkan nanti di lab kimia, misalkan lab apa, lab sipil misalkan, apa itu lab sipil misalkan, lab tanah misalkan. Maka nanti akan Anda ditanyai tentang seputar ilmu tanah. Loh Pak, saya kan nggak ngerti ilmu tanah. Loh, yang Anda lamar itu kan tentang perusahaan yang butuh orang yang bisa ilmu tanah. Nah, itu Anda harus siapkan gitu. Pak, saya ini orang mesin, tapi saya melamar di pekerjaan tambang, Pak, di bagian mining misalkan, bagian apa atau bagian perawatan alat-alat berat. Ya, Anda harus belajar tentang itu. Anda harus mempersiapkan diri supaya Anda paham bahwa nanti kalau ada interview user yang ditanyakan mesti pekerjaan-pekerjaan di tambang, pekerjaan-pekerjaan di tanah, pekerjaan-pekerjaan di laboratorium, pekerjaan-pekerjaan di perkantoran, pekerjaan-pekerjaan di keuangan. Nah, atau pekerjaan-pekerjaan di HRD, misalkan yang direkrut nanti untuk unit HRD yang dibutuhkan atau karyawan untuk di unit HRD. Maka Anda harus paham tentang itu. Bagaimana? Ya, waktu yang Anda butuhkan itu, waktu yang Anda punya itu harus Anda siapkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya terhadap perusahaan yang Anda pilih. Makanya Anda harus kenal terhadap perusahaan yang Anda pilih. Anda tuju itu yang Anda lamar itu Anda harus kenal. Perusahaan ini bekerja di bidang apa, karyawannya berapa, bidang pekerjaannya nanti di sana apa, yang sesuai dengan yang unit kerja yang saya lamar atau bidang yang saya lamar. Gitu. Misalkan, oh saya nanti di sana bagian desain, konstruksi jembatan misalkan. Maka bagaimana ilmu konstruksi jembatan saya harus paham. Ya, itu jadi interview user itu biasanya seperti itu. Jangan hanya terus diabaikan, saya kan orang mesin, saya kemarin sudah lulus D3, saya kemarin sudah lulus D4, saya orang sipil, saya orang akuntansi, saya mengerti software akuntansi, nanti paling yang ditanyakan ya ini. Tidak seperti itu. Mereka akan detail untuk itu karena dia nggak ingin menerima calon karyawan, menerima karyawan baru yang ngajari lagi. Kalau memang Anda sepelekan seperti itu, ada beberapa calon 1, 2, 3, 4, 5 yang satu kemampuannya tentang materi yang ditanyakan itu materi yang dibutuhkan user itu dapat 80, kemudian ada yang dapat 90, kemudian Anda hanya dapat 60, langsung Anda pasti tersingkir. Ya, jadi mereka akan punya penilaian seperti itu. Kemudian tahapan psikotes. Psikotes ini adalah untuk melihat bagaimana potensi dan bakat yang dimiliki oleh pelamar kerja. Psikotes ini umumnya juga berada di depan. Jadi setelah tahapan seleksi administrasi itu biasanya juga dilakukan psikotes langsung. Atau psikotesnya
seperti ini setelah setelah wawancara usernya. Di psikotes ini, seorang psikolog, biasanya yang melakukan psikotes ini adalah seorang psikolog atau tim psikologi sendiri. Ya, psikolog melalui ilmu psikolog itu di situ ada tool, ada peralatan, ada standar-standar yang dapat mengetahui bagaimana potensi calon karyawan atau potensi para pelamar itu. Bakat para pelamar itu bagaimana? Itu bisa bisa dinilai dari jawaban-jawaban yang Anda berikan. Misalkan, Anda ini bisa kerjasama dengan temanmu enggak? Anda ini bisa kerja mandiri enggak? Anda ini bisa berdiskusi enggak? Bisa sharing enggak? Bisa berkomunikasi dengan baik enggak? Bagaimana kecepatan kamu bekerja? Bagaimana ketepatan kamu bekerja? Bagaimana ketahanan kamu bekerja? Itu orang-orang psikolog itu punya toolnya, punya alatnya, punya standarnya. Jadi kalau nilai standar dari hasil tes psikolog itu sekian, oh anak ini cepat kalau kerja, tapi nggak tepat, ketepatannya hanya sekian. Terus nggak tahan, kalau dikasih pekerjaan lama gitu dia cepat loyo. Nah seperti itu orang-orang psikolog itu bisa. Yang sering saya ikuti itu mungkin Anda belajar menjumlah itu. Ya. Jadi menjumlah angka terus. Nah kadang-kadang dalam satu dia mengetes dengan suruh menjumlah banyak angka. Setiap 1 menit atau setiap berapa detik itu disuruh berhenti. Setiap berapa detik suruh berhenti. Setiap berapa detik suruh berhenti. Dari situ bisa dinilai berapa angka yang bisa Anda jumlah dalam sekian detik tadi. Kalau memang Anda bisa menjumlahkan banyak, berarti Anda cepat dalam bekerja. Cepat menjumlah tadi, Anda cepat bekerja. Kemudian ketepatannya bagaimana? Nah, dari sekian banyak yang Anda jumlah tadi, yang benar berapa? Ya, kemudian itu adalah ketepatannya. Misalkan dalam 1 detik Anda bisa menjumlah 20 angka. Kemudian dari 20 angka itu benar semua. Nah, itu Anda cepat pekerjaannya. Validitasnya tinggi. Tapi begitu detik pertama, detik kedua, detik ketiga, ternyata setelah 20, Anda 1 detik 20 tadi turun, 1 detik 15, turun lagi 1 detik 13, turun lagi 1 detik 12, turun lagi 1 detik 10, turun lagi 1 detik 8 misalnya. Sekian detik ternyata ketahanan kerja Anda itu sangat menurun. Ya, nah itu juga toolnya orang psikolog punya itu. Dan bagaimana daya imajinasi Anda, kreativitas Anda itu juga bisa dinilai. Ya, saran saya untuk psikotes ini cari contoh-contoh soal. Ya, tes psikologi ini biasanya ada yang bilang tes potensi akademik yang dengan gambar-gambar itu ya TPA itu banyak latihan-latihannya di internet ya, di googling aja contoh-contoh soal tes psikologi ya. Itu adalah salah satu cara untuk sukses di tes psikologi. Kemudian yang terakhir adalah wawancara lagi, wawancara dengan manajer HRD. Kalau tadi kan wawancara dengan yang pertama adalah wawancara dengan HRD, kemudian tidak manajernya, sekarang ini dengan manajernya. Kalau manajernya ini berarti Anda sudah lolos beberapa tahapan, ya. Kemudian di sini biasanya membahas tentang gaji, membahas dengan fasilitas. Kemudian pada tahap ini berikan impresi atau sesuatu yang menarik dan meyakinkan sehingga manajer tersebut ingin merekrut Anda. Tapi misalkan jangan terlalu jual mahal ya. Di Malang misalkan, Mas, Mbak, kira-kira pengen gaji berapa? Biasanya Anda dimintain range gaji. Anda yang dimintain dulu. Anda mau digaji berapa?
Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Misalkan Anda di Malang, ya sesuai dengan UMR aja, itu juga nggak baik, karena Pak mencerminkan ketidakmampuan Anda, optimisan Anda dalam dalam posisi pekerjaan tersebut, sehingga aku konek gak iso ya opo, saya nanti kalau nggak bisa kerja bagaimana, itu sehingga Anda tidak optimis, sangat pesimis, itu nggak baik. Itu membuat Anda nanti juga tersingkir. Cara yang paling enak adalah kalau memang pekerjaan itu ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Jakarta. Yang pertama adalah cari UMR dulu, UMR tapi untuk yang sesuai dengan tingkat pekerjaan Anda. Tanyakan, cari informasi tentang berapa gaji untuk level pendidikan seperti Anda pada perusahaan-perusahaan yang sebesar yang Anda lamar itu. Ya, misalkan tadi ya jangan terlalu mahal. Misalkan, Pak, saya ingin 10 juta Pak per bulan dengan fasilitas ini. Kalau di Malang ya mesti nggak laku. Ya, cari kakak-kakak kelas atau senior-senior Anda yang sudah kerja di Malang, atau misalkan di daerah Pasuruan, Pandaan, Pier, Sier, yang di sana yang banyak alumni-alumni Polinema yang kira-kira sudah kerja, Mas, gajinya untuk fresh graduate D3 Polinema atau D4 Polinema itu berapa, Mas, kira-kira? Itu akan lebih baik. Anda nanti kasih ring, misalkan, oh kalau di sini sekitar 38 Mbak, 38 Mas. Baik, kalau begitu, kalau memang di situ 38, 37, kalau memang Anda minta 4 juta, 4,5 juta mungkin masih layak. Tapi dengan dengan optimis, dan Anda juga menjanjikan kira-kira kompetensi yang Anda miliki itu cocok untuk pekerjaan tersebut dan dibutuhkan oleh industri tersebut. Gitu ya. Terus biasanya industri itu atau rekruter itu yang diutamakan adalah mereka akan membaca CV Anda. Ini ada contoh CV ya. Sekilas saya cepatkan aja biar nanti Bu Tatianya juga bisa nambah yang kurang ya. Ini saya contohnya dalam MS Word ya, karena belum sempat membuat di PPT-nya ya. Oke, ya, pertama kali tentang CV. Ya. CV itu, kalau memang CV itu adalah kurikulum vitae, daftar riwayat hidup. Kalau memang judulnya itu CV, kurikulum vitae, maka semuanya harus ditulis dalam bahasa Inggris. Ya, jangan sampai judulnya kurikulum vitae, kemudian isinya ini bahasa Indonesia. Hindari itu. Kalau memang judulnya ini daftar riwayat hidup, maka jangan ada di sini komponen-komponen atau kata-kata yang bahasa Inggris. Kalau memang ada kata-kata yang bahasa Inggris, buat sebagai huruf miring atau italik. Ya. Kemudian bentuknya, desainnya itu yang mudah dibaca dan mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan industri dan sesuai dengan yang Anda miliki. Contoh misalkan, personal data, atau kalau bahasa Indonesianya data pribadi. Nama, tempat tanggal lahir juga begitu. Biasanya di sini nih, tempat garis miring tanggal lahir, tapi di sini dijawab Malang, 15 Maret. Kalau di sini tempat, tanggal lahir, maka di sini ditulis Malang, ya, 13 Maret, misalkan ya 1999, misalkan seperti ini. Jangan sampai di sini garis miring, di sini ditulis koma. Disesuaikan. Jadi yang sebelah kiri itu kadang-kadang seperti nggak diperhatikan, hal yang sepele seperti itu. Ya. Kemudian gender atau jenis kelamin, kemudian agama kalau memang mau ditampilkan, kemudian
pendidikan formal. Pendidikan formal itu ada yang mulai dari SMA saja, ada yang dari SD, ada yang dari SMP, SMA, kemudian kuliah. Ya, misalkan ditulis saja di sini, ya, yang singkat. Kemudian alamat juga begitu. Nulis alamat, maaf ya, alamat paling enggak Jalan Soekarno-Hatta nomor 9 Malang. Yang penting adalah kode pos. Itu adalah penting, ditulis kode posnya di sini. Kemudian dijelaskan tentang tugas akhirnya. Tahun berapa, program studinya apa, jurusannya apa, Politeknik Negeri Malang. Judulnya apa tugas akhirnya. Kemudian di sini dijelaskan secara singkat tentang judul tugas akhirnya itu. Di sini mendesain dan membuat kontrol sistem dari proses pembuatan lubang. Tujuannya adalah untuk ini. Hasil daripada tugas akhir ini adalah memiliki efisiensi waktu pemesinan itu 40% lebih cepat dibandingkan yang manual. Kemudian alat ini atau sistem kontrol ini menggunakan ini. Singkat saja. Jadi hal itu hal yang menarik. Nggak usah dijelaskan, ini kemarin begini latar belakangnya, kelamaan kalau latar belakang. Jadi dari judul itu kira-kira apa yang Anda lakukan, tujuannya apa, hasilnya seperti apa, manfaatnya apa. Ya. Kemudian sebelah kiri kalau memang mau dibuat seperti ini, nggak masalah. Ya. Kontak ini bisa langsung aja. Kontak ini kan bahasa Inggris ya. Kemudian kalau ada nomor telepon rumah, kalau ada nomor telepon HP, nomor telepon HP itu kalau menurut saya sebaiknya ditulis mobile phone, ya, bukan HP gitu ya, bukan handphone, tapi sebaiknya orang-orang di luar sana yang bilang itu mesti mobile phone. Ya. Kemudian emailnya kalau menggunakan Gmail, kalau menggunakan Yahoo, kalau menggunakan yang lain monggo. Cuma nama daripada email itu tolong juga yang sopan. Kalau bisa sesuai dengan namanya, sesuai dengan nama Anda. Misalkan Wildan Arik Lukman. Jangan terus di situ hanya WAL@gmail. Itu saya kira kurang komunikatif. Orang akan mudah lupa dengan Anda. Tapi kalau Anda tulis di situ Wildan Arik Lukman, walaupun gandeng atau ada titiknya, Wildan Arik Lukman atau wildan.arik.lukman@gmail.com, itu akan memudahkan orang mencari. Jadi seandainya Anda nanti nama Anda dikenal, oh ya arek itu namanya Wildan. Emailnya mana ya? Cewari di email. Ternyata kalau Anda tadi hanya WAL saja, maka Anda akan sulit ditemukan oleh orang itu, oleh yang recruiter itu. Tapi kalau Anda, oh iki apa jenenge Wildan, ternyata emailnya wildan.arik.lukman@gmail.com. Itu akan memudah Anda untuk ditemukan oleh industri yang membutuhkan Anda. Apalagi namanya nggak sopan. Dulu itu pernah ada mahasiswa jurusan teknik mesin, alamat emailnya itu iblisneraka@yahoo.com. Kalau sudah seperti itu sudah nggak layak itu, ya kan? Nggak sopan lah, nggak sopan. Selain itu ya, ini apa? Alamat email kok seperti ini, nggak mencerminkan namanya dan lain-lain. Kemudian kemampuan bahasa, disebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa ibu saya. Kemudian bahasa Inggris, kalau memang Anda sangat antara elementary dan intermediate, tulis saja bahasa Inggris sebagai foreign language as elementary intermediate level. Jadi levelnya adalah di antara elementary dan intermediate. Kalau memang Anda sudah advance, ya tulis saja advance level. Kemudian hobi atau kegemaran, kalau bahasa Indonesia kegemaran. Kalau sudah hobi, jangan ditulis hobi. Kalau bahasa Indonesia jangan tulis hobi itu bahasa Inggris.
Kalau memang bahasa Indonesia, tulis saja kegemaran. Coba hobi itu kan sudah diambil Indonesia, iya. Tapi kegemaran itu adalah, kalau Anda tulis kegemaran, itu spesifik. Orang tahu, oh arek iki menulis kegemaran, gak hobi ya. Nah, itu juga orang yang membaca itu sudah beda penilaiannya. Misalkan, jangan terus di situ hobinya apa, dengerin musik. Hobinya apa, misalkan apa gitu, yang nggak menarik. Jadi misalkan Anda nanti di bidang software misalkan, sering saya itu atau desain di sipil misalkan ya, hobi Anda mendesain menggunakan software, tulis saja di situ, create a design using software. Kegemaran saya adalah mendesain menggunakan software. Nggak usah AutoCAD, nggak usah, mendesain menggunakan software. Tapi softwarenya Anda harus tahu. Anda harus siap memang. Ya. Kemudian olahraga, kemudian aktivitas sosial, kemudian aktivitas yang berhubungan dengan environment and adventure, misalkan, yaitu hobi Anda. Hobi-hobi yang baik-baik begitu, ya. Tapi yang memang benar-benar Anda lakukan. Kalau enggak, ya nanti bisa ditulis yang lain, tapi yang kira-kira pantas. Dan yang enggak kalah pentingnya di situ adalah referensi. Referensi itu sangat penting, karena kadang-kadang perusahaan itu males nginterview satu-satu, begitu dilihat referensinya. Oh, referensinya Bapak Zainal Abdul Haris, Lecturer of Accounting Department, State Polytechnic of Malang, misalkan. Alamat kantor, Jalan Soekarno-Hatta, nomor sekian tahun, Malang, nomor mobile teleponnya ini, misalkan seperti itu. Orang hanya nanya, oh perusahaan ini kenal Pak Oni. Jadi perusahaan yang kenal siapa dosen Anda, pembimbing Anda, mohon izin ke pembimbingnya, ke dosenmu, salah satu dosen seniormu, ditanyakan, Pak, mohon izin, saya nanti menggunakan referensi atas nama Bapak, nggih. Kalau diizinkan, tulis di sini, ya, sebagai referensinya. Nanti kalau memang perusahaan itu mayora, misalkan, kenal sama Pak Oni, kenal Pak Zainal Abdul Haris yang dari akuntansi, ya, itu nanti dari Maria tinggal nelpon aja, Pak Oni, saya mewawancarai si Bildan. Ini gimana anaknya? Wah, HP itu Pak, itu bimbingan saya. Nah, kebetulan seperti itu, maka mereka akan langsung mudah untuk mengerti tentang latar belakang pendidikan Anda, latar belakang kompetensi Anda. Ya. Kemudian ada halaman berikutnya, yaitu tentang work experience. Work experience ini, kalau memang Anda pernah, misalkan, Pak, saya lulus itu pernah ngajar di SMK, Pak. Nah, ngajar di SMK sebagai guru, kira-kira apa pengalaman yang Anda dapatkan? Ya, yang bisa Anda jelaskan misalkan, oke, Anda yang dari elektro, saya pernah ngajar Pak di SMK ini. Terus materi yang Anda ajar apa? Oh, saya disuruh ngajar OHS atau K3. Saya pernah disuruh ngajar mekatronik. Saya pernah mengajar tentang aplikasi komputer misalkan. Hal yang sepele seperti ini, coba Anda gali, Anda tulis di CV Anda. Kemudian sebagai guru, ya, apa yang bisa Anda dapatkan? Yaitu apa? Sebagai guru, saya harus menyiapkan materi ini, menyiapkan ini, misalkan. Itu diceritakan sekilas saja, nggak usah terlalu detail. Saya jadi guru, maka saya harus menyiapkan ini. Mereka akan menilai, oh ternyata DE itu, kamu itu sudah paham dengan tugasnya seorang guru. Ya, bahwa kamu harus menyiapkan ini. Kemudian, apa pengalaman yang Anda dapatkan sebagai guru? Nah, itu juga Anda harus jelaskan. Saya belajar berkomunikasi dengan guru yang lain. Saya belajar work on schedule. Ya, on time. Masuk jam 7 dulu, walaupun kuliahnya kadang-kadang rotok telat. Sekarang Anda tulis work on schedule. Anda sudah kerja, maka jam 7 ya masuk jam 7. Maka Anda belajar work on schedule. Anda bekerja dengan target. Anda disuruh ngajar matematika misalkan. 1 kali pertemuan Anda bisa mengajar siswa sampai bisa ini. Kemudian yang berikutnya adalah working under pressure. Jadi bisa bekerja under pressure.
itu semua guru dosen itu kerjanya under pressure. Hanya nanti Bu Tatiana atau Bu Nain atau ya mesti, karena apa? Di situ harus membuat learning material, prepare presentasi, membuat soal dan jawabnya untuk kuis, mengoreksi, mengisi nilai, ya. Itu semua pekerjaan seorang guru. Ya, jadi ya mesti under pressure. Kalau under pressure nyantai-nyantai aja, ya. Jadi hal-hal yang sepele seperti itu pantas Anda tulis di sini bahwa itu adalah pengalaman yang Anda dapatkan sebagai guru. Kemudian kalau Anda pernah kerja di satu perusahaan, entah itu magang atau pernah bekerja selama 1 tahun, jelaskan di sini. Industrial internship sebagai apa? Jelaskan. Sebagai misalkan, electrician technician, electrical technician, sebagai teknisi apa, sebagai pembantu apa, misalkan. Di sini tulis saja. Ya. Kemudian pada PT apa? Jakarta, Medan, Bekasi atau mana? Kemudian di sana saya mempraktekkan, ya, pekerjaan saya di sana itu mempraktekkan pemrograman pada sebuah mesin. Kemudian mesin itu dipakai untuk memproduksi ini atau untuk merakit ini, misalkan bidang mekatronika. Kemudian tugas utama selama saya bekerja apa? Belajar dan mempraktekkan secara langsung dalam tim yang melakukan ini. Mengaplikasikan dan mempraktekkan, mengaplikasikan itu mungkin rangkaian-rangkaian, tapi mempraktekkan itu nanti langsung praktek langsung pada mesin. Ya, jadi program PLC-nya langsung dipraktekkan pada mesin yang ada. Itu adalah pekerjaan atau tugas Anda selama magang di industri. Kemudian experience yang Anda dapatkan selama industrial internship apa? Learn to communicate with new people, work on schedule, work with targets, working under pressure. Jangan lupa ditulis seperti ini. Kemudian apa working under pressure-nya? Creating material for innovation every week. Setiap minggu saya harus menyiapkan atau meng-create atau menyusun inovasi. Kemudian mempresentasikan, kemudian membuat laporan. Gitu. Kemudian kalau Anda pernah mengikuti satu kegiatan organisasi kemahasiswaan, tulis di situ. Tapi ya jangan hanya menuliskan pernah ikut organisasi Ganendragiri, pernah ikut UKM seni, pernah ikut himpunan mahasiswa jurusan elektro. Jangan hanya itu saja. Jelaskan. Saya dulu pernah ikut di departemen ini, kalau memang ada departemennya, kemudian UKM-nya apa, kemudian di Politeknik Negeri Malang. Yang di luar Politeknik saya kira nggak perlu dijelaskan, nggak apa. Kemudian tugas dalam organisasi itu apa? Saya bertanggung jawab untuk ini. Kemudian yang kedua, saya bertanggung jawab untuk ini. Itu juga dijelaskan bahwa Anda ikut dalam kegiatan organisasi itu diserai tanggung jawab. Ya, tapi ya jangan terlalu bertele-tele, tanggung jawabnya yang jelas. Kalau memang satu kegiatan saja ya paling enggak 2 poin untuk tanggung jawab. Kemudian kompetensi. Kompetensi ini adalah kompetensi teknik. Ya, kalau memang Anda di bidang elektronika mungkin ini. Jangan terus saya hanya bisa, jangan dibilang saya hanya bisa ini. Ya, kompetensi yang Anda tampilkan itu sebaiknya yang multidisiplin ilmu. Jangan hanya mesin ya isone mesin tok, sipil isone sipil tok, akuntansi isone laporan keuangan, AN bisanya hanya membuat ini aja. Jangan seperti itu. Tapi buat saya kalau bisa itu multidisiplin ilmu. Makanya Anda perlu belajar hal-hal yang lain gitu. Misalkan pada bidang elektronik. Basic elektronik jelas tentang elektronik komponen, kemudian analog and digital elektronik,
Kemudian basic mekatronik ini penting. Basic mekatronik ini kalau Anda di elektronika maupun mekanik, jurusan teknik mesin maupun jurusan elektro, maka Anda butuh ini. Kemudian kontrol sistem, baik menggunakan PLC, baik menggunakan microcontroller, atau menggunakan yang lain, Arduino, atau Internet of Things, atau apalagi software apa, dijelaskan di sini. Kalau memang perlu software-software yang lain, tampilkan di sini. Ya, misalkan di TI, Anda mempunyai kompetensi menggunakan software ini, atau pemrograman ini. Walaupun Anda di jurusan teknik elektro, Anda juga kalau bisa mendesain dengan AutoCAD, bisa mendesain dengan SolidWorks, bisa mendesain dengan Fusion misalkan, atau software-software yang lain. Desain software atau programming with software apa misalkan, tulis di sini semua. Ini adalah sekedar contoh untuk menggali diri Anda sendiri untuk ditampilkan di CV. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada yang mau tanya, monggo. Kalau nanti biar dikoordinir oleh Bu Nain, ya. Saya kira cukup sekian dulu, Bu Nain, Bu Ratih, Bu Tatiana, dan Bapak-Bapak Ibu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Faizin. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya. Yang pertama ini dari Julia Agnes. Izin bertanya, bagi mahasiswa tingkat akhir yang masih menempuh semester 8, kira-kira berkas apa sajakah yang harus dibawa? Terima kasih. Langsung dijawab mungkin. Berkas apa saja ya untuk besok itu ya? Iya, untuk yang mahasiswa tingkat akhir. Oke ya, jadi untuk para mahasiswa semuanya tidak melulu pada menjawab Mbak ini ya. Jadi untuk seluruhnya, tolong dari industri-industri yang ikut besok itu Anda sudah melihat, Anda sudah booking. Kira-kira saya nanti akan melamar di sini. Apakah itu semua membutuhkan kompetensi Anda? Itu makanya Anda punya beberapa alternatif ya, beberapa pilihan ya. Misalkan Anda harus tahu Buma itu perusahaan apa, Freeport itu perusahaan apa, BRI itu perusahaan apa, Sutindo itu perusahaan apa, Anda harus tahu ya. Sehingga Lesafre itu perusahaan apa. Nah, sehingga Anda harus tahu, oh kalau begitu besok saya akan ini di sini ya. Besok saya akan tertarik pada perusahaan nomor 6 misalkan, Rodamas. Cari aja PT Rodamas itu apa. Siantar Top, cari ada Siantar Top itu apa. Nah, besok itu bisa Anda siapkan materi-materi yang dibutuhkan kira-kira atau data-data yang dibutuhkan atau kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh industri itu. Nah, untuk besok ya, membawa berkas apa? Saya kira kalau CV seperti tadi, CV itu bisa umum. Biasanya perusahaan itu akan awal-awal ini biasanya butuh CV. Makanya kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup itu siapkan dalam bentuk bahasa Indonesia dan dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, sewaktu-waktu dari perusahaan itu butuh CV in English, Anda siap, PDF-kan. Ya, kemudian butuh CV atau daftar riwayat hidup dalam bahasa Indonesia, siapkan. Anda nanti tinggal ngirim dalam soft file. Ya, saya kira umumnya itu dulu. Untuk mengikuti job fair besok itu menurut saya CV itu yang awal, yang berkas-berkas yang lain itu biasanya belakangan. Ya, saya kira itu dari jawaban saya sementara, Bu Nain. Ya, terima kasih Pak Fa. Kemudian selanjutnya ini mohon izin bertanya terkait penulisan pengalaman pendidikan pada CV, apakah memang diperlukan penulisan riwayat pendidikan dari jenjang SD? Bagaimana jika penulisan dimulai dari jenjang SMA atau SMK? Boleh ya, itu tergantung Anda ya. Jadi SMK atau SMA nggak apa-apa. SMK Polinema, SMA kemudian Polinema nggak apa-apa. 2 saja sebenarnya cukup. Orang sekarang pasti kalau ke SMK, kalau SMA mesti harus melewati SD.
otomatis kalau SD itu mesti harus lewat TK kalau yang sekarang ini. Kalau belum ada TK-nya, kalau zaman saya dulu TK-nya beda-beda. Ada yang 2 tahun, ada yang setahun, bahkan ada yang nggak punya TK. Saya dulu TK saya hanya setahun dan saya nggak punya ijazah TK. Ya. Sehingga saya dulu nuliskannya dari SD. Jadi kalau ingin menuliskan mulai SMK atau SMA, monggo, nggak apa-apa. Boleh. Baik. Satu lagi Pak Fa, Ya. Bagaimana jika kita tidak memiliki pengalaman organisasi? Karena sewaktu kuliah tidak mengikuti organisasi, apa yang harus ditulis pada pengalaman organisasi di CV? Oke. Jika Anda belum pernah punya pengalaman organisasi, ini pertanyaan yang baik juga ya. Kira-kira di organisasi itu yang bisa Anda dapatkan adalah pengalaman atau kompetensi soft skill Anda. Nah, kalau memang Anda nggak punya pengalaman organisasi, pernah nggak Anda mengikuti kursus-kursus soft skill? Kalau Anda punya kursus-kursus soft skill, jelaskan. Saya pernah ikut pelatihan soft skill ini, pelatihan soft skill ini, pelatihan soft skill ini. Itu jelaskan ya. Kalau memang nggak punya pengalaman organisasi, jelaskan seperti itu. Karena apa? Orang yang pernah punya pengalaman organisasi itu banyak dipilih oleh industri atau banyak dipilih oleh perekrut ya. Salah satunya itu, makanya yang belum punya adik yang masih kuliah, tolong disarankan ikut organisasi. Nah, kalau memang belum, cari bahwa organisasi itu mendidik mahasiswa atau mendidik alumni itu untuk memiliki soft skill untuk berorganisasi. Berorganisasi itu apa sih? Belajar managerial skill. Nah, kalau Anda nggak pernah ikut organisasi, tapi pernah ikut pelatihan managerial skill dan lain-lain, itu jelaskan. Itu mungkin salah satu penggantinya. Kalau memang nggak punya apa-apa, ya jelaskan tentang yang lain. Misalkan dalam magang Anda, magang kan mesti ikut semua. Ya. Dalam pengalaman magang Anda di sana juga belajar tentang managerial skill, belajar tentang berorganisasi, pengalaman organisasi apa yang Anda dapatkan selama magang itu, ceritakan di situ. Jadi kalau nanti diwawancarai, Anda pernah berorganisasi? Saya belum pernah, Pak, tapi untuk pengalaman organisasi, saya banyak mendapatkan saat saya magang di industri ini. Saat saya ikut pelatihan ini, itu akan lebih baik juga, sama ya. Gitu, Bu Nain. Ya, baik. Terima kasih Pak Faizin. Baik, untuk selanjutnya masuk pada sesi penyampaian dari Ibu Tatiana mengenai tata tertib dan etika bagi peserta job fair. Baik, saya persilakan untuk Ibu Tatiana. Baik, terima kasih Bu Nain. Selamat sore Bu Ratih, Pak Anggit, lalu Mas Faizin, Mbak Nain, dan mungkin ada Mas Yopi dan panitia yang lainnya. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi. Saya tidak menggunakan PowerPoint, tapi saya akan langsung menyampaikan. Saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Faizin tadi, dan sebenarnya Pak Faizin tadi sudah menyampaikan banyak hal dan sudah lengkap. Hanya memang ada mungkin tips saja untuk bagaimana cara menuliskan misalnya kompetensi. Nah, kompetensi itu adalah segala sesuatu yang bisa kalian kerjakan, bisa dikerjakan, bukan hanya pernah belajar, tetapi bisa mengerjakan. Itu kompetensi. Karena ini nanti apa yang kalian tulis di surat lamaran kerja, itu nanti biasanya akan dilanjutkan dengan pertanyaan di wawancara. Jadi seolah-olah seperti cross-check begitu. Apakah yang kalian tulis itu sesuai dengan apa yang kalian mampu mengerjakan begitu. Jadi memang kadang-kadang tidak mudah menulis kompetensi diri ini, karena umumnya itu tadi yang Pak Faizin bilang, kurang bisa menjual. Ya memang benar, karena surat lamaran kerja itu sebenarnya bagaimana kita bisa menjual diri. Nah, menjual dirinya kita itu melalui bagaimana kita menyampaikan
berbagai informasi di surat lamaran itu. Kemudian mengenai referensi, tadi Pak Fazin memberikan contoh referensi itu boleh dosen, boleh. Siapapun boleh, kecuali keluarga. Jadi jangan pernah mencantumkan keluarga sebagai referensi. Kemudian, itu sedikit tentang tambahan dari materinya Pak Faizin. Sekarang saya ingin menyampaikan, jadi besok itu ada beberapa acara yang akan kami lakukan di dalam gedung sebelum peserta job fair memasuki gedung. Jadi besok itu ada langkah pertama itu peserta itu harus absensi dulu, registrasi dulu. Saya rasa sudah disiapkan meja dan petugas di sana. Kemudian nanti ada acara internal di dalam, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan-sambutan. Nah, setelah acara sambutan itu ada ketok palu yang menandakan bahwa job fair itu dibuka. Nah, saat itu peserta baru boleh masuk. Nah, nanti pada saat masuk, panitia itu sudah akan dibantu oleh beberapa mahasiswa yang nantinya akan membantu para pencari kerja untuk mengarahkan atau memberikan informasi kepada para pencari kerja. Jadi misalnya dari jurusan teknik sipil, perusahaannya mana saja yang bisa dituju. Kemudian ya nanti akan petugas itu akan berkeliling untuk mengarahkan para pencari kerja. Kemudian setelah peserta itu memasuki gedung, akan ada acara presentasi perusahaan. Ya. Nah, panitia telah menyediakan ruang terbuka untuk mengikuti presentasi itu. Kami akan berusaha mencari informasi, karena kadang-kadang perusahaan tidak pernah menyampaikan dia butuh apa. Jadi kami akan berusaha mencari informasi, perusahaan A itu membutuhkan tenaga kerja di bidang apa. Misalnya perusahaan A membutuhkan lulusan dari teknik mesin, perusahaan B membutuhkan lulusan dari teknik elektro misalnya. Itu kami akan berusaha mencari info tentang itu, sehingga pada saat mereka melakukan presentasi, kami akan mengarahkan para peserta job fair untuk bisa mengikuti presentasi yang diberikan. Gitu. Nah, dari situ nanti kalian akan mengetahui seberapa besar peluang kalian untuk bisa memasuki perusahaan itu, atau apakah kalian berminat betul untuk mengirimkan lamaran ke perusahaan itu. Itu mengenai jadwalnya, itu hari pertama. Hari kedua biasanya langsung dilanjutkan dengan tes-tes, bisa tes tulis, tes wawancara, atau psikotes, dan seterusnya. Itu nanti sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bahkan nanti tesnya mungkin akan menggunakan ruangan-ruangan yang ada untuk melakukan tes tulis maupun tes wawancara. Kemudian mengenai etika ya Bu Nain ya. Mengenai etika ya. Yang bisa saya sampaikan itu begini. Jadi ketika kalian mengikuti acara ini, datang ke acara job fair ini, kenakanlah pakaian formal. Itu penting, karena tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, perusahaan itu sudah menilai kita dari packaging-nya. Dari casing-nya kita sudah mulai dinilai. Oh, ini sepertinya nggak niat. Itu bisa dilihat dari cara berbusananya, cara berbicaranya. Sehingga memang diperlukan bagaimana kita menunjukkan, yang saya sampaikan tadi, menjual diri itu tidak hanya di
surat lamarannya, tetapi bagaimana kita penampilan kita di depan perusahaan itu juga punya nilai menjual. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita berkomunikasi. Karena pengalaman yang saya dapatkan, generasi yang sekarang itu kadang-kadang berkomunikasinya itu mereka kurang mampu berkomunikasi secara formal. Ya. Jadi misalnya kalian melakukan komunikasi lewat WA misalnya. Ini tadi saya langsung melihat dari contoh yang ada. Jangan pernah menuliskan nama orang itu dengan huruf kecil. Harus dengan huruf besar. Huruf awalnya. Kemudian jika tidak diperlukan, jangan menggunakan huruf kapital semua atau menggunakan huruf cetak tebal. Tolong itu dihindari. Apalagi posisi kita sebagai pencari kerja itu posisi yang lemah sebenarnya. Seperti yang disampaikan Pak Haisin tadi dengan bahasa yang berbeda. Kita posisinya tuh lemah. Kita itu baru cari pekerjaan. Yang walaupun sebenarnya antara pencari kerja dengan pemberi kerja itu mempunyai sama-sama butuh gitu, tetapi dalam hal ini kita sebagai pencari kerja itu ada di posisi yang lemah sehingga kita harus bisa benar-benar menampilkan diri kita bagaimana baiknya supaya saya dinilai baik, supaya saya bisa diterima bekerja di situ. Ya, jadi dari cara berpakaian dan cara berkomunikasi. Kemudian di surat surat lamaran itu tolong penulisannya itu yang konsisten. Jika kalian sudah menuliskan Bapak, jadi kalau kalian menulis lamaran itu tidak tahu pimpinannya itu seorang bapak atau seorang ibu, itu kalian bisa tuliskan saja Bapak garis miring Ibu. Jangan pernah menyebut dengan saudara atau Anda. Tapi kalau kalian yakin bahwa pimpinan perusahaan itu seorang laki-laki, maka langsung saja disebutkan Bapak. Ya, itu juga penting. Dan kalau sudah menyebutkan Bapak, maka sampai ke bawah itu juga Bapak yang harus disebut. Jangan berubah saudara. Lalu kata ganti saya itu kalian tulis saya, bukan kami. Karena ini mewakili diri pribadi. Nah, kalau sudah menulis saya, gunakan terus saya. Jangan aku, jangan pernah menggunakan aku dalam bahasa formal. Karena aku itu memang sama artinya dengan saya, tetapi nilai etikanya berbeda. Jadi gunakan kata saya, hormat saya, misalnya begitu. Bersama ini saya kirimkan dan seterusnya, itu di suratnya. Ya, jadi dalam ber-WA, dalam bersurat itu gunakan bahasa yang formal. Ini mungkin sulit nanti kalian lakukan pada saat wawancara. Karena pada saat wawancara itu kita sudah ada di posisi stres mungkin. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi, santai saja, rileks, tetapi fokus. Nah, tapi bagaimanapun juga namanya orang wawancara, kadang-kadang akhirnya apa yang terbiasa kita ucapkan sehari-hari itu keluar. Misalnya, sudah saya buatin Pak, sudah saya kirimin Bu. Nah, hindarkan kata-kata seperti itu. Sudah saya kirimkan kemarin, misalnya begitu. Sudah saya buatkan susunannya, misalnya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang formal untuk bisa benar-benar kalian itu bisa diterima baik oleh calon perusahaan yang akan menerima kalian. Saya rasa itu saja Bu Naim yang perlu saya sampaikan. Yang penting besok itu kenakan pakaian yang pantas. Jangan mengenakan kaos, walaupun kaosnya ada kerahnya. Kaos ada kerah itu tetap namanya kaos. Jadi kenakan blus bagi perempuan, hem bagi laki-laki, celana usahakan jangan pakai jeans, ya walaupun kalian itu dari teknik misalnya,
usahakan jangan pakai jeans dulu lah. Nanti kalau kalian sudah bekerja dan kalian memang ditempatkan di lapangan dan memang diizinkan mengenakan jeans, baru kalian boleh mengenakan itu. Tetapi untuk melamar, untuk mencari pekerjaan, tolong hindari itu. Kemudian hindari juga sepatu cats ya. Sepatu cats yang formal mungkin bisa, tetapi jangan sepatu cats yang apa ya istilahnya, saya tidak tahu istilahnya itu namanya. Tapi gunakan sepatu yang formal. Ya. Tidak perlu pantofel. Ya kalau kalian mau pakai pantofel boleh, tetapi tidak perlu pantofel yang super formal gitu, tidak perlu. Tetapi juga bukan sepatu olahraga yang misalnya sudah butut, kotor, ya. Jadi persiapkan itu dengan baik supaya kalian bisa menjual diri kalian dengan baik. Saya rasa itu Bu Nain yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Tatiana untuk penyampaiannya. Kemudian saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Untuk waktunya, apakah harus datang tepat waktu jam 8? Tidak, jadi silakan datang di jam 8, range-nya itu adalah jam 8 sampai dengan jam 15. Boleh datang di hari Senin maupun di hari Selasa, dan dua-duanya juga bisa dihadiri, seperti itu, karena perusahaannya akan tetap baik di hari pertama dan hari kedua. Seperti itu ya, rekan-rekan sekalian. Oke, ini juga sudah berbatasan dengan waktu maghrib. Mungkin kita bisa selesaikan pembekalan untuk kegiatan job fair kali ini. Jadi kita berharap semuanya bahwa rekan-rekan di sini dapat mengikuti job fair ini dengan tertib, dengan baik, dan sesuai dengan etika-etika yang berlaku. Seperti itu ya, silakan dipersiapkan perlengkapan-perlengkapannya, disiapkan untuk kesiapan diri, seperti itu. Kemudian etika yang jelas ya. Jadi kalian harus tahu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Faizin, kemudian Bu Ratih dan juga Bu Tatiana, bahwa persiapan diri itu penting teman-teman. Jadi jangan sampai kalian itu merasa useless di dalam arena job fair. Kalian tidak tahu harus ngapain, harus apa yang dibawa. Oleh karena itu kami sediakan sesi di sore hari ini untuk pembekalan agar kalian bisa lebih well prepare untuk menghadapi pelaksanaan job fair kali ini. Seperti itu. Baik, terima kasih dari kami. Mungkin ada tambahan dari Bu Ratih atau Pak Anggit? Dari saya sudah cukup, Bu. Ini boleh dibaca saja untuk peserta bahwa selain job fair juga kita ada kegiatan untuk sosialisasi beasiswa, kewirausahaan, serta sertifikasi dan pelatihan sebagai pilihan jalur karir kita, sebagai alternatif juga untuk sebagai ini ya, kalau kita tidak bekerja di industri, kita bisa melakukan kewirausahaan, bisa studi lanjut, itu nanti bisa didatangi juga booth yang ada di Polinema Corner ya. Saya rasa sudah cukup Bu Nain untuk kali ini. Baik, terima kasih Bu Ratih. Sekian dari kami, tim pelaksana dari Job Fair 2023 dan juga sekaligus pemaparan dari Ibu Ratih di sini. Sekian dari kami, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dan hal-hal yang masih kurang berkenan. Nanti untuk informasi ini akan kami serahkan kepada teman-teman yang BEM yang menjadi panitia, jadi nanti akan di-blasting kembali kepada kalian. Seperti itu. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat berjuang, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Kasih Bu. Terima kasih, Bu. Recording stop. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Ini Bu. Manain aku live ya. Yes, terima kasih Bu. Sama-sama, makasih. Sampai Yes. besok. Sampai besok.